Oh, itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke aksam. Aksam. Apa arti aksam? Pembagian. Berarti aksamuhu. Oh, kembali ke mana? Nah, saya lengkapi ya. Aksamul kalam. Tuh kan belajar ajurma itu memang luar biasa gitu. Karena apa? Karena dia menjadi kunci agar kita bisa belajar bahasa Arab dengan mudah. Wa aqsamuhu salasatun. Satu, ismun. Dua, fi'lun. Tiga, harfun. Ada tambahan? Ja'a. Bahasanya lima nan. Nah, ada tambahan ini. Harfun ja'a lima nan. Nah, kan begitu. Pembagian kalam. Ismun, fi'lun, harfun. Beres di situ. Kalau di bawah tandanya. Isim, fi'il, harap. Lihat ikhwan akhwat, berarti hari ini kita akan menelusuri di apa? Di ajurumiyah itu hanya sampai sini saja. Pembagian kalam, isim, fi'il, haraf gitu. Harfun, tapi harfunnya ja'a lima. Yang belajar ilmu itu ini namanya naat, karena ada jumlah setelah isim nakiroh. Huruf yang datang untuk makna, yang sering disebut huruf ma'ani. Ada ma'ani, ada mabani ya. Berarti harfun ja'a lima teh huruf ma'ani, huruf yang sudah makna. Itu kalam. Nah, yang tidak disebutkannya itu adalah pertama, apa makna dari isim? Apa makna dari fi'il? Dan apa makna dari harfun? Nah, kan tidak dijelaskan. Maka penting syarah gitu. Penting syarah. Bahasa kita dulu. Isim itu apa? Bahasa kita dulu. Kata, benda, fi'il, kata kerja, harap, kata huruf ya. Nah, nanti para ahli bahasa, mereka memaknai begini. Lafad Arab begitu ya. Lafad Arab ini kalam kan ya. Itu nanti tidak akan pernah lepas dari ucapan Arab itu tiga ini. Isim, fi'il, harap. Sehingga saat kita baca Quran pun harus bisa menentukan isim, fi'il, harap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabayang tuh isim fi'il harapnya. Kalau kabayang berarti bagus gitu. Kalau belum terbayang berarti cocok kita belajar di mutawasid. Karena kembali ke dasar. Atau ngegeblek gitu ya maca Quran deh. Ngegeblek usan apa. Nah, hari ini kita akan bahas ini dulu ya. Makanya kajian ajurumiyah itu insya Allah tidak terlalu apa ya dikejar target tidak, tapi nanti ikhwan akhwat harus ada buku catatan ya, buku tulis. Di sini bisa dituliskan di sini juga ya. Bisa ya, biar nanti ini lebih ini. Nah, yang pertama, para ulama menyebutkan apa itu isim? Kan isim itu nama ya. Yang sudah dinamai kan itu isim. Ini kan isim. Sesuatu yang sudah dinamai itu isim. Tapi maksudnya bukan itu. Nah, ulama menyebutkan yang dimaksud dengan isim, nah ini sama dengan alimu yasarnya Ustaz Aceng. Allahu yarham. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Tuh, ya tadi gitu. Jadi yang dimaksud isim, nah boleh ditulis di pinggir atau di buku khusus ya. Kalimatun
dalat ala ma'nan fi nafsiha. Nah, ini disebut isim. Tapi ada syaratnya. Walam takdarin. Nah, ini kuncinya di sini. Walam takdarin. Walam takdarin bi zamanin. Nah, ini disebut isim. Para ahli bahasa ini. Yang dimaksud dengan isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, walam taktarin bizamanin. Walam taktarin bizamanin. Kita sambil bareng-bareng ya, karena di mutawasid kita kita dampingi cara membaca dulu dan menerjemahkan. Kita baca bareng-bareng. Mahuwal ismu. Apa itu isim? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Walam taktarin bizamanin. Nah, itu sampai situ. Nah, biar paham kita terjemahkan bareng-bareng. Isim itu kalimatun. Apa? Kalimah. Atau dalam bahasa Indonesia apa? Kata. Jangan nyebut kalimat. Kalau kalimat itu jumlah mufidah. Kalam. Nah, kalam. Ini tuh kalimat. Berarti kalimatun kata dalat yang menunjukkan dalil kan menunjukkan ala atas makna. Berarti kata yang menunjukkan atas makna fi nafsiha, fi pada nafsi diri, nyah kembali kemana? Ke sini, ke kata ya. Jadi pada diri kata itu sudah ada makna. Jadi satu kata yang menunjukkan sudah punya makna kata itu pada dirinya. Sudah, ketika saya sebut misalkan ini nih, buku. Nah, lihat, buku kan kata. Kata menunjukkan makna. Saya sebut buku, terbayang tidak? Nah, kan berarti sudah ada makna. Pada ini buku ya. Saya sebutkan buku. Berarti buku itu kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Jadi dirinya sudah dinamakan oleh kita, ini adalah buku. Ini adalah buku. Jadi kalau menyebut buku, nah berarti kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Pada diri ini sudah ada nama gitu. Ada makna. Sudah ada makna. Tetapi ingat, isim itu khasnya yang ini. Nah, yang ini. Walam taktarin bizamanin. Wa dan lam tidak taktarin. Terikat. Terhubung. Terikat atau terhubung dengan zamanin, waktu. Tidak terikat dengan waktu. Saya sebut buku. Ini sudah ada makna terbayang dalam benak kita ya. Buku. Nah, pertanyaan, ini terikat dengan waktu atau tidak? Kalau tidak berarti isim. Nanti kalau fi'il sama dengan di atas. Sama dengan di atas, hanya fi'il itu terikat, terhubung dengan waktu. Saya sebut buku, isim fi'il. Isim. Menulis. Nah, kenapa menulis? Karena terikat. Tuktaron.
Asal dari apa? Walam taktarin itu iktarona ya. Iktarona. Wazan apa? Hah? Ifta'ala. Yafta'ilu. Iktarona. Nah, yaktarinu. Terhubung. Korona. Asal dari kata apa? Ifta'ala. Korona. Korona itu berhubung. Karena corona kamari. Corona. Corona itu berhubung, nyambung. Dalam diri kita sudah ada sosok yang Allah ciptakan untuk mengiringi kita selalu. Namanya Korin. Kan tegak tuh. Korin. Sering kita sebut jin. Korin. Korinun. Oh, berarti tidak semata-mata Rasul menyebutkan dia itu korin kalau tidak mengiringi kita, mengikat kita, berhubungan dengan kita. Itu jin korin. Makanya berat. Rasul ada korinnya. Rasulullah ada korinnya. Ada. Tapi Allah memberikan anugerah korin tersebut. Fala ya'muruni illa bi khairin. Tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik saja. Mun ka urang mah baik dan buruk gitu. Korona. Makanya lam taktarin di sini ya. Asalnya kan tuh lam taktarin. Ini yaktarinu karena ada lam seperti lam yalid. Lam yalid berarti majzum. Nah, ini juga asalnya yaktarinu. Karena ada lam yaktarin. Tapi karena dia domirnya, ini domir apa? Ada yang tahu? Taktarin itu domir naon? Hiya. Hiya itu menunjukkan perempuan. Cing kembali ke mana? Hingga mana tuh? Dalat. Yang lain? Kalimat. Kalimatun. Dalat. Domir apa? Hiya kembali ke kalimatun. Nafsiha. Ha. Muzakkar muannas. Kembali ke mana? Kalimatun. Taktarin. Domir apa? Hiya. Kembali ke mana? Berarti kuncinya di sini. Andaikan ini muzakkar, andai ya. Andaikan ini diganti oleh kita muzakkar, ini jadi apa bacanya? Dalla. Ini jadi fi nafsi fi nafsihi. Fi nafsihi. Ini juga berubah jadi walam yaktari. Nah, itulah keseimbangan. Jadi kalau salah sedikit domir, harusnya mudzakkar jadi muannats atau sebaliknya, itu pasti salah. Karena dalam bahasa Arab mudzakkar muannats itu harus tepat. Nah, baik, kita beri contoh yang tadi. Ini apa bahasa Arabnya? Nah, contohnya kitabun. Kitabun isim fi'il. Ma huwal ismu? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Berarti kitabun ini sudah ada maknanya buku dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris maknanya book. Nah, berarti sudah ada yang poin pertama. Yang kedua, lam taktarin bizamanin, tidak terikat waktu. Kalau tidak terikat oleh waktu, maka pastikan dia isim. Kalau terikat oleh waktu, berarti fi'il, dah gitu. Waktu ada 3. Waktu yang lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Nah, bedanya itu fi'il itu ya, pokoknya terikat lah. Kita beri contoh. Qara'a artinya apa? Membaca. Berarti dia itu
terikat oleh waktu membaca. Berarti bukan lam taktarin, bukan walam taktarin. Ini sama di atasnya. Saya samakan saja titik. Nah, ini apa? Wa terikat oleh waktu. Bizamaninya sama ya, bizamanin. Nah, ini kira-kira apa? Watak tarino. Tapi gunakan fi'il madi. Gunakan fi'il, kan lamnya hilang. Nah, gunakan fi'il madi. Ini fi'il madinya. Nah, wa taro, ini hiya. Ikutkan hiya ini. Wa gunakan hiya. Nat. Wa taronat bizamanin. Ta'imat terikat. Si fi'il mah. Contohnya qoro'a, telah membaca. Waktu kapan telah membaca? Waktu berlalu. Saya tambahkan yaqra'u, isim fi'il. Fi'il. Kenapa? Waqtaronat bizamanin. Karena terikat oleh waktu kapan? Sedang. Saya ucapkan lagi ikro. Isim fi'il. Kenapa fi'il? Terikat waqtaronat bizamanin. Kapan? Nanti. Bacalah. Bacalah. Nanti bukan langsung pas baca gitu. Kalau pas baca itu sedang. Maka bisa fi'il madi, bisa fi'il mudori, dan fi'il amr. Terakhir, huruf. Kalau huruf sudah punya makna belum? Kalau huruf belum, sudah, tapi belum dipaham. Kan ma'ani sudah punya makna kan ya? Sudah punya makna, tapi belum dipaham. Berarti bukan fi nafsiha, bukan pada dirinya, pada yang lainnya. Sama dengan di atas. Jadi dia akan difaham kalau dengan yang lainnya. Contoh, min ada arti apa artinya? Dari. Paham tidak? Berarti bukan fi nafsiha, fi guiriha gitu bahasanya. Fi guiriha. Ini sama ya. Kalimatun dalat ala maknan, sama lah gitu ya. Tapi bukan fi nafsiha, tapi fi ghairiha. Fi pada ghairi selainnya. Min, misalkan min baitin. Nah, sekarang sudah difaham. Min baitin artinya apa? Dari rumah. Paham tidak? Nah, berarti min sudah ada makna. Sudah. Berarti kalimatun dalat ala maknan. Sama ini yang titik-titik itu tulisannya seperti ini. Kalimatun dalat ala maknan, tapi bukan fi nafsiha. Kalau huruf mah fi ghairiha, pada yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau disambungkan dengan yang lain. Min baitin, dari rumah. Jadi ke hartos. Nah, huruf mah begitu. Maka nanti ke depan kita akan bongkar satu-satu tentang tanda ya. Tanda isim kita perdalam di ajurumiah ini ya. Tanda isim apa saja? Sing sabarnya tong hoyong engel. Tong hoyong engel non beres. Yang penting sekarang kita tahu pembagian kalam itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada haraf. Isim adalah ini. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha, tapi walam taktarin bizamanin. Kalau fi'il, kalimatun
dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bizamanin. Kalau huruf sama, kalimatun dalat ala maknan tapi fi ghairiha. Contohnya min atau fa, artinya apa fa? Maka. Ada maknanya fa? Ada, cuman tidak dipaham kecuali fi ghairiha. Kalau ada yang lain masuk, fa fasabbih misal, fasabbih maka bertasbihlah. Oh, berarti itu masuknya ke harfun atau huruf. Entos sakitu fi ghairiha, Bu. Jadi ieu mah contoh min, ila, an, ala. Nah, ini orang diskusi ada 10 menit ke depan. Jangan dulu ke bawahnya, beri tanda pakai post-it ya, biar nanti sesiga kapukur ditilep kan buku tanya. Tilep nama sudah ada ininya. Pokoknya minimal per bintang ini ya, 1 bintang minimal ya, 1 pertemuan, dan itu harus dikokohkan. Baik, sebelum nanti ada diskusi, kita ulang. Apa itu kalam? Sesuai dengan ini baca saja. Al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ada berapa kalam? 3. 1 ismun, 2 fi'lun, 3 harfun. Ma huwa ismun? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizaman. Apa maksud walam taktarin bizamanin? Tidak terikat oleh waktu. Sedangkan fi'il, langsung saya ke sana. Waqtaronat bizamanin, namun dia terikat oleh waktu. Waktu itu ada 3, waktu lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu lalu kalau di fi'il namanya fi'il madhi. Waktu sekarang fi'il mudhari. Waktu yang meminta, memohon agar melakukan sesuatu fi'il amr. Sedangkan huruf itu kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Contohnya apa? Min, ila, an, ala, dan sebagainya. Udah beres tuh ikhwan akhwat. PR di rumah. Tulis idza jaa nasrullah lengkap ya. Asa emut nu Ustaz Aceh mah. Ini ada tatbikot, ada latihan. Tulis di rumah. Yang ini dikumpulkan ya. Kalau yang tadi dihafal. Tulis di rumah di buku latihan khusus. Surah An-Nasr idza jaa lengkap. Kemudian beri langsung di bawahnya, beri garis mana isim, mana fiil, mana haraf. Ini semuanya insya Allah saya periksa ya. Semuanya saya periksa yang ini, khusus yang ini. Jadi nanti dikumpulkan dan dinilai. Itu saja untuk PR-nya. Jadi PR-nya menulis itu, nanti di pertemuan depan kita masuk ke alamat atau tanda. Tanda isim, fi'il, dan haraf. Kemungkinan satu-satu ya. Badi sekaligus kan? Hiji-hijinya. Tanda isim 1 pertemuan, tanda fi'il 1 pertemuan, nanti supaya lebih kokoh saat kita belajar ajurumiyah. Maka ikhwan akhwat, ada waktu, silahkan yang mau diskusi tentang nahwu atau tentang sorob yang tadi.
nahu. Tetap nyebutnya nahu ya, karena ajurumiyah itu adalah ilmu nahu. Ajurumiyah itu. Kami Ustadz Aceng itu kata beliau yang metode 40 jam itu beliau aslinya itu dari ajurumiyah, cuman kata beliau kalau membaca ajurumiyah itu kitab kuning, jadi beliau dengan bahasa-bahasa yang sederhana dikembangkan oleh beliau jadi apa metode atau ilmu nahu metode 40 jam sama tidak apa tidak lepas dari ajurumiyah karena seluruh seluruh ilmu nahu itu ya harus diingat seluruh ilmu nahu itu tidak akan pernah lepas dari kitab yang ini. Kalau ngobrol tentang nahu pasti jurumiyah gitu. Makanya kenapa kita gunakan ajurumiyah? Karena ini sederhana, sederhana tapi isinya mundal ya, dengan syarah tentunya. Dengan syarahnya. Kalau Iwan Ahwat ingin syarah itu nanti di hari Jumat saja ya, hadir di Majlis Ta'lim Ajurumiyah pada Jumat, tapi itu belum mulai. Maka ayo deh. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita bertemu di Sabtu depan. Ya. Ingat PR-nya ya. Kalau khusus ajurumiyah itu dikumpulkan. Kumpulkan semuanya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya peserta kasab tadi Bapak Ali Bukhari masih di rumah sakit belum siuman dari hari Jumat kemarin Kamis kemarin. Anjena kasab tadi kelas kasab tadi. Bu Pak Iyana Pak Soni na Boyoyon ta acan